alat dan bahan: HVS warna, kardus, gunting double tip, kertas manggis, spidol atau pena, lem kertas, staples necis, penggaris, tali pita, tutup ember atau ciki buat hadiah. Dan terakhir, styrofoam. Proses pembuatannya. Diskusi kami dari kelompok 3. Materi yang kami kembangkan dalam media ini adalah pelaku ekonomi. Tujuan pembelajarannya yang pertama untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang konsep-konsep pelaku ekonomi. Yang kedua, siswa diharapkan mampu memahami pengertian pelaku ekonomi. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menganalisis dan mengidentifikasi mengenai ciri-ciri, contoh, dan fungsi dari pelaku ekonomi. Yang keempat, melatih teamwork atau kerjasama dengan sesama teman. Media yang kami gunakan pada pembelajaran ini yaitu roda putar atau spinning wheel. Alasan kami memilih media roda putar atau spinning wheel ini yaitu yang pertama, media mampu memberikan rangsangan untuk belajar ke siswa. Yang kedua, media mampu meningkatkan minat belajar siswa. Yang ketiga, media dapat memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari sesuatu yang konkret maupun abstrak. Yang keempat, media yang sederhana tetapi bisa berkesan terhadap siswa. Baik, selanjutnya ialah kelebihan dan kekurangan pada media ini. Kelebihan pertama ialah menumbuhkan minat siswa karena pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua ialah membuat siswa lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, dan sebagainya. Yang ketiga ialah metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak mudah bosan. Yang keempat ialah terdapat unsur permainan sehingga siswa bisa belajar sambil bermain. Yang kelima ialah bersifat konkret dan mudah dilakukan. Yang keenam ialah bisa dilakukan berulang kali. Selanjutnya ialah kekurangan atau kelemahan media ini. Yang pertama ialah proses pembuatannya yang cukup rumit. Kedua, penggunaannya juga masih diputar secara manual. Yang ketiga ialah banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. Yang keempat ialah memerlukan lebih banyak tenaga, ruang, dan waktu. Selanjutnya ialah
perlu kesediaan berkorban secara materi. Terakhir ialah mudah rusak jika terkena air. Baiklah, materi selanjutnya, karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, media ini dapat digunakan oleh peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, media ini dapat digunakan oleh semua umur. Yang ketiga, media ini dapat mendukung semua pembelajaran. Yang keempat, dapat interaktif. Yang kelima, lebih inovatif dan kreatif. Yang keenam, bersifat self-instructional. Yang ketujuh, dapat meningkatkan minat belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita pada pagi hari ini yaitu pelaku ekonomi. Nah, di sini udah ada yang tahu apa itu pelaku ekonomi? Saya, Bu. Oh, boleh, Fardeta. Pelaku ekonomi itu seorang individu ataupun kelompok maupun lembaga yang terlibat dalam perekonomian baik konsumsi, distribusi maupun produksi. Benar. Yang sudah dijelaskan ya, itu jawaban dari teman kalian itu udah benar. Nah, bahwa pelaku ekonomi adalah semua pihak, baik perorangan maupun organisasi yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumen. Nah, pihak yang melakukan tiga aktivitas tersebut disebut produsen, distributor, dan konsumen. Nah, secara garis besar, pelaku ekonomi terdiri dari 4, yaitu pertama, rumah tangga, masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Nah, masing-masing pelaku ekonomi tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam lingkup kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama yaitu rumah tangga. Nah, rumah tangga adalah pelaku ekonomi dalam ruang lingkup yang terkecil, namun dari rumah tangga inilah yang kemudian membangun masyarakat luas. Nah, rumah tangga sebagai pelakunya itu seperti ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya, seperti kakek, nenek, dan saudara yang lainnya. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua itu masyarakat. Nah, pelaku ekonomi yang kedua ini memiliki lebih luas dari rumah dalam masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam kegiatan ekonomi, baik dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, yang ketiga itu perusahaan. Nah, perusahaan adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen, distributor, sekaligus konsumen. Perusahaan adalah organisasi usaha yang dibentuk untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, yang keempat itu atau yang terakhir itu pemerintah. Pemerintah adalah pelaku ekonomi lain yang juga memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi, yaitu bertugas untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi perekonomian negara, baik untuk produsen, konsumen, maupun distributor. Baik, itulah materi yang Ibu sampaikan. Nah, untuk mengasah pengetahuan kalian, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain games, yaitu spinner. Nah, silakan ya untuk kalian buat kelompok yang terdiri dari 3 orang. Apa minta Ibu pilih apa pilih sendiri? Pilih sendiri. Oh ya, boleh. Oke, Ibu. 3 orang silakan ke depan. 3 orang, 3 kelompok. Nah, baik yang kelompok 1 kelompok 2 silakan maju ke depan. Kita main game. Hah? Perwakilan atau semua? Semua dong, kita kan mau game.